Tes, 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 1, 2, 3, dicoba. Oke, mungkin di sini kawan-kawan semua masih belum mengerti mengenai open minded atau masih menjadi sebuah pertanyaan, kapan sih open minded dari Pi Network itu terjadi? Oke, dalam video ini Ruang Informasi akan memberikan informasi mengenai open minded dari Pi Network. Tapi sebelum itu, Ruang Informasi akan opening terlebih dahulu. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang di mana info seputar cryptocurrency terkini. Buat kawan-kawan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan tentunya bisa memberikan informasi mengenai berita tentang Pi Network. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Oke, buat kalian semua yang baru mampir, jadi setiap harinya channel ini akan mengupload 2 berita atau 2 video, yaitu pagi atau siang dan juga malam hari. Oke, kita lanjut ke berita kali ini ya. Sesuai dengan topik pada awal video tadi, kita akan bahas mengenai open minded dari Pi Network. Buat kalian yang bertanya-tanya mengenai open minded Pi Network, di sini Ruang Informasi akan menjelaskannya ya. Oke, langsung saja kita bacakan ini dari postingan Jojo P. Ini menggunakan bahasa Inggris, kita translate terlebih dahulu ya. Berita jaringan Pi. Jaringan Pi dan 100 aplikasi siap untuk mainnet. Pahami dengan jelas, tunggu dengan sabar, dan bangun bersama. Nomor 1. Pertanyaan yang sering diajukan. Di mana 100 aplikasi yang dijanjikan? Saat Pi Network berkembang menuju ekosistem blockchain yang benar-benar terdesentralisasi, komunitas secara alami bertanya-tanya, di mana 100 aplikasi terdesentralisasi atau yang biasa disebut dApps yang dijanjikan akan siap untuk mainnet? Ini adalah pertanyaan yang sangat valid yang menunjukkan minat komunitas terhadap laju pengembangan ekosistem dan peran tim inti Pi dalam mendorong inovasi. Yang kedua, tim inti Pi tidak membangun segalanya. Komunitas adalah jantung ekosistem. Hal penting yang perlu dipahami adalah Pi Network adalah proyek yang digerakkan oleh komunitas. Tim inti Pi tidak bertanggung jawab untuk membangun semua aplikasi. Fokus mereka adalah membangun infrastruktur, peralatan, dan lingkungan yang aman, memberdayakan pengembangan eksternal untuk membuat dan menyebarkan aplikasi secara mandiri. Pi menyediakan untuk yang pertama, platform blockchain yang dioptimalkan untuk perangkat seluler. Yang kedua, SDK, API, dan dokumentasi pengembang. Untuk yang ketiga, model tata kelola yang mendorong inovasi. Itu yang disediakan oleh pihak dari Pi Network. Kita lanjut yang ketiga, yaitu tahap awal. dApps buatan komunitas kurang dana namun penuh semangat. Pada tahap awal, banyak aplikasi diciptakan oleh para pionir yang bersemangat dengan dana sendiri dan penuh kreativitas. Namun, karena keterbatasan anggaran, sebagian besar aplikasi ini masih dalam bentuk percobaan atau prototype, belum siap untuk digunakan secara luas. Meskipun sifatnya masih dalam tahap awal, aplikasi ini memainkan peran penting dalam menunjukkan potensi blockchain Pi dan mendorong keterlibatan pengembangan yang lebih luas. Untuk yang keempat,
titik balik baru. Dana ekosistem $100. Saya ulang ya. Untuk yang keempat, titik balik baru. Dana ekosistem $100 juta dan Pi Network Ventures. Perubahan besar telah tiba. Pi Network Ventures dan dana ekosistem senilai 100 juta telah resmi diluncurkan. Ini membawa yang pertama, dukungan finansial yang kuat untuk meningkatkan aplikasi yang menjanjikan. Yang kedua, peluang untuk meningkatkan dan memperluas fitur-fitur canggih. Yang ketiga, bantuan pemasaran, dukungan akuisisi pengguna, dan keberlanjutan jangka panjang. Ini adalah dorongan tegas yang membuka jalan bagi gelombang di apps berkualitas tinggi yang siap untuk mainnet. Untuk yang kelima, ekosistem terdesentralisasi dan beragam yang dibangun oleh komunitas. Tim inti Pi tidak mengendalikan segalanya, tetapi membangun fondasi bagi ekosistem terbuka, tempat pengembang, wirausahawan, dan komunitas memainkan peran utama. Desentralisasi ini membantu untuk yang pertama, meningkatkan keragaman aplikasi. Untuk yang kedua, ketergantungan pada satu entitas saja. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan inovasi dari berbagai arah. Untuk yang keenam, 100 lebih aplikasi akan segera hadir. Dan ini bukan hanya sekedar angka. Ketika pendanaan, peralatan, dan momentum komunitas bertemu, ledakan aplikasi dapat diprediksi. Lebih dari 100 apps yang siap untuk mainnet akan segera muncul, mencakup area seperti yang pertama, keuangan terdesentralisasi atau yang biasa disebut DeFi. Yang kedua, permainan atau yang bisa disebut GameFi. Yang ketiga, media sosial. Dan yang keempat, rantai pasokan. Dan yang terakhir, sebagai pembayaran, manajemen aset, dan banyak lagi. Ini akan memperluas utilitas Pi di dunia nyata, menarik lebih banyak pengguna, dan memperkuat posisi Pi Network di ruang Web3. Yang ketujuh, mengapa kesabaran dan kerjasama sangat penting. Membangun ekosistem blockchain berskala global tidak dapat dilakukan dalam waktu semalam. Hal ini memerlukan, untuk yang pertama, teknologi yang solid. Yang kedua, tim pengembang yang bersemangat. Dan yang ketiga, komunitas yang tangguh dan kolaboratif. Untuk yang terakhir, saatnya produk menjadi matang dan membuktikan nilainya. Kesabaran dan sumbangan para pionir seperti Anda, seperti kawan-kawanku semua, merupakan kekuatan pendorong perjalanan ini. Yang kedelapan, visinya luas, Web3 dan dampak sosial. Masa depan Pi Network bukan hanya tentang platform teknis. Ini tentang ekosistem yang terhubung dengan dampak sosial dan ekonomi. Miliaran orang bukan hanya segelintir orang yang memiliki hak istimewa. Dengan fokus pada aplikasi yang inklusif, bermakna, dan mudah digunakan, Pi mempersiapkan masa depan Web3 yang adil dan inklusif. Untuk kesimpulannya, 100 lebih aplikasi bukan hanya janji kosong, tapi sebuah realisasi yang sedang berlangsung. Pertanyaannya, di mana 100 aplikasi itu? Wajar saja. Namun, yang lebih penting, kawan-kawanku semua perlu mengetahui bahwa yang pertama, infrastruktur sudah siap. Yang kedua, pendanaan tersedia. Dan yang terakhir,
komunitas terus dibangun. Dan Anda, sang pionir, adalah bagian dari jawabannya. Bersabarlah, berkolaborasilah, dan dukunglah para pengembang dan sesama pionir. Karena masa depan Pi Network bukan hanya milik segelintir orang, melainkan milik kita semua yang bekerja bersama. Oke, itu merupakan penjelasan mengenai Pi Network atau penjelasan mengenai open mainnet dari Pi Network. Oke kawan-kawanku semuanya, jika kalian suka terhadap video ini, jangan lupa untuk like dan berikan tanggapan kalian mengenai video ini atau mengenai channel Ruang Informasi di bawah kolom komentar. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang Informasi pamit undur diri. Salam petir.